Study Mates, kembali lagi bersama Your Study Partner, Let's Study. Hari ini kita akan bahas materi literasi bahasa Inggris, Understanding the Vocabulary of Context. Nah, sebelum kita masuk ke materi, di sini aku mau perkenalin diri aku sendiri selaku tutor kalian hari ini untuk materi Understanding the Vocabulary of Context. Nama lengkap aku Muhammad Golam Putra, bisa dipanggil Hugo. Nah, aku merupakan mahasiswa semester 2 jurusan manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Nah, materi hari ini, nah, untuk memahami close text atau understanding vocabulary of close text, step pertama adalah baca teksnya untuk pertama kali, read the text for the first time. Nah, kata kuncinya di sini ya, read the text. Nah, terus kalian identifikasi apa itu topik utamanya atau main topik atau ide pokoknya, main idea. Yang kedua, identifikasi ya, identifikasi ide pokok, ide pokok karakter atau tokoh yang ada di jalan ceritanya siapa aja. Nah, juga harus kalian identifikasi ya, identifikasi karakter atau tokoh. Nah, what is happening in the passage? Nah, kalian juga identifikasi apa yang sedang terjadi ya, happening. Apa yang sedang terjadi, apakah itu ada dialog, apa yang sedang terjadi di dalam teksnya apakah itu dialog, monolog, dan sebagainya ya. Nah, how does this passage relate to the text? Nah, jadi gimana sih keterkaitan antara ide? Jadi kalian juga harus identifikasi keterkaitan antara satu teks dengan yang lainnya. Keterkaitan, identifikasi keterkaitan antar teks ya, keterkaitan antar teks. Penting juga nih ya, sehingga kalian juga tahu flow ceritanya kayak gimana, flow teksnya kayak gimana, flow penjelasannya kalian juga tahu. Jadi harus harus identifikasi keterkaitan antar teks. Nah, yang lebih penting lagi nih ada note patterns and techniques ya. Tadi yang udah bilang perhatikan pola dan tekniknya ya. Perhatikan pola dan teknik. Bagaimana yang pertama teksnya distrukturkan, perhatikan struktur teks, struktur teks. Nah, ini apakah ada kata yang diulang-ulang? Apakah ada kata, rasa, atau ide pokok yang sama? Ini ide pokok yang sama. Terus, does the author, nah, terus di sini literary device ya. Artinya tuh peri, apa namanya, gaya bahasa ya. Gaya beridentifikasi, gaya bahasa, atau konotasi, atau makna yang bukan sebenarnya, dan atau biasa disebut sebagai peribahasa yang digunakan. Ini, nah, ya, jadi ini ya. Nah, yang step ketiga adalah close reading method to help readers attentively interact with the text. Nah, pertama ada details that the reader thinks important concerning the main ideas of the text. Nah, jadi di sini tuh kalian juga harus perhatikan detail teksnya kalau ada yang namanya pointer, terus misalkan informasi yang tiba-tiba apa namanya di luar nalar kerja disebutkan di teks, atau informasi yang benar-benar berbeda dari keseluruhan teksnya, dari ide pokoknya, dan juga eh, tandain juga kata atau frasa yang kalian gak ngerti, jadi kalian tandain juga ya. Oke. Terus berikutnya di tips and tricksnya. Nah, ini ya, ada di bawah sini. Konteks, liter devices atau gaya bahasa, characters atau tokoh, dan important action atau kejadian penting atau aksi pentingnya ya. Nah,
Jadi udah dibahas ya stepnya. If any highlights the context, literary devices, characters, important action while reading ya. Jadi tandain konteksnya, penggunaan gaya bahasa, tokoh atau karakter, dan aksi penting atau kejadian penting saat membaca. Oke, nah step ketiga, nah kejadian penting yang terjadi pada tokohnya kalian juga harus tandain ya. The readers itu underline the important events that happen in the character. Misalkan di sini Mr. Gatsby's life to be able to make prediction of what might happen to Mr. Gates. Ini, ya, ini juga make prediction ya kalian, karena pertanyaan biasanya harus make prediction juga. Jadi kalian aku catat di sini, kalian juga harus bisa make prediction ya, make prediction, identifikasi kejadian penting yang terjadi pada tokoh atau karakter pada teks agar bisa membuat agar bisa membuat prediksi ya, prediksi apa yang akan terjadi pada karakter atau tokoh yang tersebut ya. Jadi ini ya, identifikasi kejadian mati yang terjadi, yang sedang terjadi pada tokoh atau karakter pada teks tersebut agar bisa membuat prediksi apa yang akan terjadi pada karakter tokoh tersebut. Karena pertanyaannya predict what might happen ya, karena pertanyaannya sering muncul itu. Untuk di nanti ke akhir-akhir akan muncul contoh-contoh pertanyaan. Nah, nah, pertanyaan umum nih soal understanding context. Yang pertama, sinonim. What is the cause meaning of the word X in paragraph apa gitu? For instance, the word lure in paragraph one is closest in meaning to. Nah, jadi lure itu artinya appeal. Nah, ini jadi tadi udah dibilang kan di slide di sebelumnya bahwa kalian juga harus apa namanya? Kalian juga harus, kalau misalkan ada yang kalian gak ngerti, nah words or phrases that the reader does not understand, kalian tandain juga nih ya. Jadi mumpung ada waktu, aku saranin tuh kalian juga apa namanya, kalian juga menambah range vocab kalian, karena kadang-kadang di BK sampai ke TBK kadang suka muncul pertanyaan yang bentuknya sinonim sinonim seperti ini ya. Nah ini pertanyaan model sinonim, kalian juga makanya kalian harus punya ini dulu apa, vocabulary yang luas ya untuk bisa menjawab soal sinonim. Ya, aku tandain ya. Contoh, contoh soal pertama, understanding vocabulary prospek, bentuk soal understanding prospek di sini merupakan pernyataan mengenai sinonim kata ya, yang biasa ditunjukkan oleh kalimat, yang bisa ditunjukkan oleh kalimat process in meaning to. Nah, ini ya biasanya di UTBK sering keluar your sama dengan appeal. Oke, lanjut ya. Nah, jadi tipsnya gimana? Read comprehensively artinya tuh baca secara komprehensif seluruh paragrafnya, yang yang di mana terdapat kata yang sedang dipertanyakan untuk mendapatkan makna yang kontekstual. Jadi sesuai konteks teks ya. Tips pertama, nih, tips pertama, perhatikan paragraf yang terdapat kata yang sedang ditanyakan untuk bisa mendapatkan gambaran dari arti kata tersebut secara
kontekstual ya, kontekstual ya. Karena dalam bahasa Inggris arti kata bisa berbeda seiring dengan konteksnya ya. Contohnya, contoh kata drive secara secara tekstual adalah mengemudi ya. Namun secara kontekstual artinya drive artinya bisa mendorong, mendorong, memotivasi, akan mengatur juga bisa loh drive. Nah, itu tips yang pertama. Yang kedua, kalau pilihannya menawarkan kata yang mirip, eh, pilih kata yang benar-benar menurut kamu tuh cocok dengan konteks paragraf yang mana kata tersebut sedang dipertanyakan. Ya, jadi pilihlah kata yang menurut kamu benar-benar mirip ya, maksudnya benar-benar sama sesuai konteks paragraf tersebut. Nah, jika ada dua pilihan kata yang mirip, pilihlah kata yang menurut kamu cocok untuk konteks paragraf tersebut ya. Ini tips kedua. Nah, kita masuk soal yang berikutnya. Nah, prediction. Nah, tadi udah bilang ya, sempat mengenai prediksi awal-awal untuk membuat prediksi. Makanya kan juga harus highlight apa namanya kejadian atau aksi penting yang pertama yang terjadi pada karakter tokoh di paragraf tersebut karena soal mengenai prediksi juga bisa muncul ya prediksi apa yang akan terjadi pada tokoh tersebut ya. Nah, contohnya ini ya. The question about predictions are commonly created to us based on the paragraph or based on passage. It can be predicted that by, for instance, on the basis of the paragraph, in passage it can be predicted that. Nah, soalnya jawaban yang tepat di sini adalah video creators on TikTok will avoid creating dangerous contents. Nah, ya, di sini kenapa kenapa apa namanya? Kenapa jawabannya ini ya? Nah, kenapa jawabannya karena on TikTok. Nah, karena misalkan assuming ini mungkin dari soal aku juga ya, nanti ada di contoh soal berikutnya, video creators on TikTok will avoid creating dangerous content. Nah, yang pertama, tips yang pertama, read comprehensively passage in question what is happening. Ya, jadi artinya di sini tuh apa baca sampai mengerti paham apa yang sedang terjadi di teks ya, baca baca sampai paham apa yang sedang terjadi di teks apa yang sedang terjadi di teks terhadap tokoh yang ada di teks itu ya, teks tersebut yang ada di teks tersebut. Nah, ini ya. Oke, yang kedua, nah, secara reflektif konsekuensi semua konsekuensi yang mungkin dari events tersebut yang ada di teks ya. Jadi pikirkan, pikirkan semua konsekuensi yang mungkin dari teks tersebut ya, teks tersebut ya, dari kejadian di teks tersebut. Nah, ini. Oke, next, purpose of the passage ya, tujuan biasanya. Nih, kalau question buat purpose passage biasanya
kalimatnya tuh the purpose of the passage is to, nah misalkan itu let the public know the IPR's latest effort to combat counterfeit goods. Nah, pertama baca secara komprehensif dan cari tahu atau temukan kalimat utama atau kalimat pembuka di paragraf pertama. Ya, jadi temukan tipsnya yang pertama adalah temukan temukan kalimat utama atau pembuka di paragraf pertama ya. Clue-nya ada di situ. Karena karena clue-nya biasanya ada di paragraf pertama kalimat pembuka. Ini tujuannya atau kalimat utamanya. Ya. Nah, perlu diingat juga bahwa tujuan adanya paragraf utama untuk memberikan objektif atau tujuan dari ditulisan teks tersebut. Nah, tips kedua, tips kedua, paragraf pertama dibuat untuk memberikan objektif atau tujuan mengapa, why, teksnya ditulis ya, ditulis. Nah, keyword of the purpose of the passage di sini tuh biasanya tuh adalah kalimat utama atau ide pokoknya itu sendiri ya, ide pokoknya ya. Intinya tuh temukan, terus ketiga adalah temukan temukan kalimat utama atau ide pokok dari keseluruhan paragraf pertama atau teks. Nah, ini tips ketiga ya. Temukan kalimat utama atau ide pokok dari keseluruhan paragraf pertama atau teks. Aku lanjut ya. Nah, inference artinya tuh makna tersirat. Nah, contohnya, the group of scientists develop a novel compound that when used with hydrogen peroxide drops the bleaching temperature down to 140 degrees Fahrenheit from 500 degrees. It is estimated that 60 degrees difference could result in a process requiring less than half the energy as the commercial technique. It also produces less wastewater, improve the weight of the material, and perform its original function with whitening the cotton. Since many materials destined to become clothing eventually take on various use, the scientists also tested this and found the cotton bleached at a lower temperature could be made just as vibrant as its high heat counterpart. They successfully showed the treatment's effectiveness on detected cotton fabric in commercial scale trials. Nah, jawabannya, in order to produce good products, environment does not need to be sacrificed ya. Jadi, ya, in order to produce good products, the environment does not need to be sacrificed. Nah, inference tipsnya apa sih? Nah, tipsnya baca paragrafnya itu secara komprehensif. Yang pertama, baca paragrafnya secara komprehensif, temukan kata kunci, terus temukan juga kalimat utama atau kalimat pembuka di di paragraf yang sedang dipertanyakan, dan juga lihatlah, carilah opsi yang mengandung kata kunci yang mirip atau kata atau kalimat pembuka atau ide pokok yang mirip juga. Nah, jadi tips pertama adalah temukan temukan kata kunci di paragraf yang sedang dipertanyakan, Yang kedua, cari dan temukan kalimat utama atau kalimat pembuka pada paragraf yang sedang dipertanyakan. Pertanyakan. Tiga, cari dan temukan opsi yang mengandung
kata kunci, kata kunci, ide pokok, kalimat utama yang mirip pada paragraf yang sedang ditanyakan. Paragraf atau kalimat atau frasa yang sedang ditanyakan. Ya, tips-tipsnya. Yang pertama, temukan kata kunci di paragraf yang sedang dipertanyakan. Dua, cari dan temukan kalimat utama atau kalimat pembuka pada paragraf yang sedang dipertanyakan. Tiga, cari dan temukan opsi yang mengandung kata kunci ide pokok kalimat utama yang mirip pada paragraf kalimat frasa yang sedang ditanyakan. Iya, oke, hapus dan bisa next ke slide berikutnya. Nah, fill in the blank mengisi bagian rumpang. Nah, contohnya, one of the most important decisions that most people make is choosing the type of employment for which they are best suited and which best suits them. If a job seeker has a clear idea of his abilities, interests, limitations, and aims, he blank able to narrow his choice of employment and to try to match himself and occupation. Dan biasanya pertanyaannya ini ya, the best word to fill in the blank space on the passage is, nah biasanya tipenya kayak gini nih. Ya, tepat adalah will be. Nah, jawaban yang tepat sini will be. Contohnya. Nah, tips untuk fill in the blank. Ya, yang pertama, read the passage comprehensively ini pasti ya. Nah, pahami konteks passage ya. Understand the context passage so that the blank space can be filled in with the most possible word. Nah, jadi, pahami konteks paragrafnya sehingga bagian yang rumpang bisa diisi dengan kata sebuah kata atau frasa yang masuk akal dan nyambung dengan kalimat yang rumpang itu, kalimat rumpang tersebut. Nah, yang kedua, look at all of the option and carefully look on the choice of word that it is most possible. Nah, lagi ya, lihat dan temukan kata yang paling masuk akal dan selalu ingat dan pertimbangkan apakah kata itu per satu, per dua, per tiga untuk menyesuaikan dengan tenses atau bentuk kata yang sedang digunakan di paragraf tersebut ya. Sebutnya jadi nilai tenses atau bentuk kata, nah juga kalian harus selalu pertimbangkan juga ya untuk menjawab pertanyaan tipe fill in the blank ya. Jadi kalian yang mau tonton video tenses, tonton terlebih dahulu video tenses ya. Oke, nah, berikutnya ya. Nah, pertanyaannya itu following passage. The holiday shopping season is underway in the digital intellectual property rights coordination center. IPR Center is launching a new holiday shopping toolkit to help consumers protect themselves from substandard or even hazardous counterfeit products. The holiday shopping toolkit includes, nah ini paragraf satu ya. Kalian bisa baca sendiri di sini. Aku kasih waktu selama 1,5 menit untuk baca paragraf ini dulu, kemudian kalian paham. Oke ya, ini aku set timer dulu selama 1 menit. Oke. The holiday shopping season is underway, and the National Intellectual Property Rights Coordination Center, or IPR Center, is launching a new holiday shopping toolkit to help consumers protect themselves from substandard or even hazardous counterfeit products. Holiday shopping toolkit includes online shopping, use and don'ts, ways to protect financial banking information, educational videos and infographics, and general information on how to spot fake merchandise. Cyber Center partners Homeland Security Investigations
Customs and Border Protection (CBP), Federal Bureau of Investigation or FBI, and the Toy Association are teaming up to ensure consumers can make educated decisions when searching for the best deals this season. Oke, kalian baca dulu paragraf satu ini. Oke, nah, si berikutnya ya. Nah, paragraf 2. Satu lagi, kamera. What is the risk of buying counterfeit products? Counterfeit electronics can overheat and explode. Bicycle helmets can break upon impact. Body cosmetics and healthcare products can be made with dangerous or unsanitary ingredients that should not be applied to the skin. And seasonal items for the home, like holiday lights, can be poorly wired and expires. Counterfeit goods not only cheat the consumer with substandard and potentially hazardous products, but the websites used can also put shoppers at risk of having their personal and financial data stolen for other nefarious purposes. Online shopping is particularly vulnerable to scams that trick the users into buying counterfeit and pirated goods. Oke, waktu tersisa 15 detik lagi untuk kalian baca. Oke, nah kita paragraf ketiga. Nah, aku kasih waktu lagi ya, 1 menit 5 detik. IPR Center, working collaboratively with its 27 public and private sector partners, stands at the forefront of the United States government's response to combating global intellectual property theft and enforcing intellectual property rights violations. The IPR Center was established to combat global intellectual property theft and accordingly has a significant role policing the sale and distribution of counterfeit goods on websites, social media, and the dark web. These efforts protect U.S. industry, the U.S. consumer, and the safety of the American public from the adverse economic impact of dangers posed from introducing counterfeit products into U.S. commerce. Ya, waktu sisa kalian baca, tersisa 15 detik lagi. Oke, slide. Nah, the word nefarious in paragraph 2 is closest meaning to evil ya. Jadi nefarious itu memiliki arti yang sama sama evil ya. Nefarious, nefarious sama dengan evil. Oke, kita lihat berikutnya. The purpose of the passage is to, jawabannya C ya, let the public know the latest IPR's latest efforts to combat counterfeit goods ya. Karena ini ada patokannya kalimat yang tadi ya di paragraf pertama kalau kalian udah baca, the IPR is releasing their holiday shopping toolkit for the public as part of IPR's efforts to combat counterfeit goods by informing the public how to avoid purchasing and the dangers of counterfeit goods ya. The ideas in the passage can be best summarized as, jawabannya D ya, the IPR Center released a new holiday shopping toolkit intended to protect Americans from purchasing counterfeit goods. Jawaban yang tepat adalah D ya, karena kalau lihat tadi baca teksnya secara komprehensif dari paragraf 1 sampai paragraf 3, di paragraf pertama terdapat kalimat utama yang mana memberikan rangkuman dari keseluruhan teksnya, ya, teksnya yang mana teksnya bisa dirangkum pendidikan menjadi the IPR set release a new holiday shopping toolkit intended to protect Americans from purchasing counterfeit goods. Oke. Jadi tadi itu dari satu teks jadi menghasilkan 3 pertanyaan itu tipe UTBK ya. Satu teks bisa untuk lebih dari 1 pertanyaan itu tipe UTBK. Oke, nah kita sudah berada di akhir sesi kali pembelajaran materi Understanding Vocabulary of Prospect. Nah, saya, nah, terima kasih untuk hamba Allah yang telah membiayai bahan pembelajaran Understanding Vocabulary of Prospect. Animate bisa mempelajarinya melalui media-media platform belajar Let's Study seperti PPT, video, dan juga textbook.
Nah, Let's Study juga bisa memberikan donasi dalam bentuk apapun dan berapapun untuk memberikan dukungan secara finansial dengan, untuk Let's Study, dan juga partner Let's Study juga bisa memberikan dukungan berupa non-finansial dengan cara mengajak teman kalian untuk menggunakan bahan belajar Let's Study dan juga menonton video-video Let's Study, penggunaan textbook dan lain sebagainya, dan juga untuk mempromosikan Let's Study dengan follow akun Instagram Let's Study. Terima kasih, semangat belajar untuk SNBT UTBK, mempersiapkan esai PPKB dan jalur undangan lainnya, serta juga jangan lupa untuk belajar mandiri juga bagi kalian yang ingin mengambil jalur mandiri. Terima kasih, semangat selalu. Thank you for watching this video. See you next time and bye bye.